Ada beberapa kisah di mana keserakahan dan ketidakjujuran dalam hal uang berujung pada konsekuensi yang sangat berat. Mari kita bahas dalam Fakta Alkitab hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Meskipun telah menghabiskan banyak waktu bersamanya, Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Ia dipercayakan untuk mengurus uang, tapi ia memilih untuk mengutamakan uang di atas panggilan rohani dan loyalitasnya. Yudas sepakat untuk menyerahkan Yesus kepada para imam kepala dan pemimpin Yahudi dengan bayaran 30 keping perak. Uang itu diberikan kepadanya setelah Yudas menyetujui untuk menunjukkan siapa Yesus di Taman Getsemani, sehingga Yesus bisa ditangkap. Pengkhianatan ini mengungkapkan betapa jauh keserakahan dapat mendorong seseorang bahkan yang sudah dekat dengan Tuhan. Namun, setelah melihat konsekuensi dari tindakannya, Yudas merasa sangat bersalah. Dia mencoba mengembalikan uang tersebut pada para pemimpin agama, tetapi mereka menolaknya. Akhirnya Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait Allah dan kemudian menggantung dirinya. Para imam karena menganggap uang itu sebagai darah, menggunakannya untuk membeli ladang dan kemudian disebut tanah tukang periuk, tempat pemakaman bagi orang asing. Ananias dan Safira. Kisah Ananias dan Safira terdapat dalam Kisah Para Rasul 5. Pasangan suami istri ini menjual sebidang tanah, tetapi mereka dengan sengaja menahan sebagian hasil penjualan untuk diri mereka sendiri. Namun, mereka berbohong kepada komunitas gereja dan juga kepada para rasul dengan mengklaim bahwa mereka telah memberikan seluruh hasil penjualan tanah tersebut. Ananias datang terlebih dahulu kepada Petrus, tetapi Petrus mengetahui penipuan tersebut melalui wahyu dari Roh Kudus. Petrus menegur Ananias karena berbohong bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah, dan akibatnya Ananias jatuh mati seketika. Beberapa saat kemudian, Safira yang tidak tahu bahwa suaminya telah meninggal, datang kepada Petrus. Ketika Petrus bertanya apakah uang yang mereka sumbangkan adalah jumlah penuh hasil penjualan tanah, Safira berbohong dan menegaskan bahwa itu benar. Akibatnya, Safira juga jatuh mati. Gehasi dan uang dari Naaman. Kisah Gehasi terdapat dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman, seorang panglima tentara Aram, datang kepada Nabi Elisa untuk disembuhkan dari penyakit kusta. Setelah sembuh, Naaman ingin memberikan hadiah kepada Elisa sebagai rasa terima kasih. Tetapi Elisa menolak karena dia ingin menunjukkan bahwa penyembuhan itu adalah pekerjaan Allah, bukan jasa dari manusia. Namun, Gehasi, pelayan Elisa, tamak akan hadiah tersebut. Dia mengejar Naaman setelah dia pergi dan berbohong dengan mengatakan bahwa Elisa telah berubah pikiran dan meminta sebagian hadiah. Naaman dengan senang hati memberikan hadiah kepada Gehasi dan kemudian ia menyembunyikan harta tersebut. Ketika kembali kepada Elisa, Gehasi berbohong lagi dan mengatakan bahwa dia tidak pergi kemanapun. Namun, Elisa yang telah menerima wahyu dari Allah mengetahui segalanya dan menegur Gehasi karena keserakahannya. Sebagai hukuman, Gehasi terkena penyakit kusta yang sebelumnya menimpa Naaman dan penyakit itu akan melekat kepada keturunannya. Kasus-kasus penyelewengan uang di Alkitab ini menunjukkan bahwa keserakahan dan ketidakjujuran tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga akan membawa konsekuensi serius dalam hidup kita. Jika Anda kini sedang merasa tidak memiliki damai sejahtera karena berada dalam dosa keserakahan dan ketidakjujuran, dan Anda ingin didoakan supaya bisa lepas dari dosa tersebut, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini. Karena kami siap 24 jam 7 hari mendengarkan setiap cerita dan berdoa bersama dengan Anda. Dukung terus pelayanan kami agar kami dapat terus menyajikan konten-konten yang memberkati Anda dan juga banyak orang. Setiap donasi yang Anda berikan akan sangat mendukung keberlanjutan pelayanan ini dan membawa dampak nyata bagi banyak jiwa.
Terima kasih sudah menyaksikan Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.